Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Jumat tanggal 9 bulan Muharram tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab ibni Sulaiman ibni Ali At-Tamimi, ulama besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-muallifu rahimahullah, babud du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab berdakwah, menyeru manusia kepada syahadah la ilaha illallah. Bab ini ditulis oleh Al-Imam rahimahullah untuk menjelaskan di antara kesempurnaan tauhid seseorang, di antara tanda sempurnanya tauhid seseorang adalah dia bersungguh-sungguh, bersemangat mengajak manusia kepada tauhid. Jadi tanda sempurnanya tauhid di antaranya adalah semangat, bersungguh-sungguh, bergembira mengajak manusia kepada tauhid, yaitu mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, mengajak manusia meninggalkan kesyirikan. Jadi kalau kita masih ada perasaan tidak enak, sungkan, belum saatnya, dan seterusnya, ini adalah ungkapan atau ucapan yang menunjukkan lemahnya tauhid seseorang. Kalau tauhid itu sempurna pada diri seseorang, maka dia akan semangat, dia akan bersungguh-sungguh mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, semangat mengajak kaum muslimin, mengajak kerabat-kerabat dekat untuk meninggalkan kesyirikan. Demikian yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul ketika mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
menjadi nabi dan menjadi rasul, yang pertama kali mereka serukan, yang pertama kali mereka dakwakan adalah mengajak kepada tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin." Dan siapa yang lebih bagus ucapannya, siapa yang lebih bagus seruannya, melebihi orang-orang yang mengajak manusia menuju Allah, mengajak manusia menuju tauhid, beribadah kepada Allah saja. Ibadah itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Wa amila salihah, kemudian dia beramal salih dan dia berkata, innani minal muslimin, aku adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh penulis dalam kitab yang agung ini, yaitu firman Allah yang terdapat di dalam surat Yusuf ayat yang ke-8. Allah taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Surat Yusuf ayat yang nomor 108. Allah berfirman, katakan, ini adalah jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah ala basirah, di atas ilmu, di atas hujjah, ala bayyinah, ala basiratin ana wa man ittaba'ani, di atas ilmu aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Perhatikan ayat yang mulia ini, yaitu ayat yang terdapat di dalam surat Yusuf. Dan di dalam surat Yusuf terdapat kisah yang sangat agung, kisah yang paling agung yang terdapat di dalam surat Yusuf adalah kisah dakwanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang sempurna tauhidnya, tidak pilih-pilih tempat di dalam mengajak manusia kepada tauhid. Dan ini menunjukkan siapa yang sempurna tauhidnya, tidak menunggu kondisi apapun. Kondisi senang mengajak tauhid, kondisi bahagia mengajak manusia kepada tauhid, kondisi susah mengajak manusia kepada tauhid. Bahkan di penjara pun Nabi Yusuf alaihissalam menyeru kepada tauhid. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, ya sahibai sijn, Nabi Yusuf mengajak orang-orang yang ada di penjara. Di antaranya 2 orang yang ada di penjara. Wahai kawanku yang ada di penjara, a'arbabun mutafarriqun, Tuhan-Tuhan banyak yang berpisah-pisah, bercerai-berai. A'arbabun mutafarriqun khairun, apakah lebih baik? Amillahul wahidul qahhar, apakah mereka Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik, ataukah Allah yang Maha Esa, Ia lagi Maha menguasai? Dan kisahnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi surat Yusuf, bagaimana dakwanya Nabi Yusuf alaihi salam. Demikian para nabi
dan para rasul, mereka memiliki kisah, mereka memiliki cerita, mereka memiliki sejarah mereka yang paling agung, sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah manusia yang paling semangat, yang paling bersungguh-sungguh di dalam mendakwakan tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf sebagai isyarat kepada kita, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang ingin tauhidnya sempurna, hendaklah kita semangat mengajak tauhid. Semangatlah ngajak saudara kita, jangan malu, jangan sungkan. Tunggu sampai kapan? Kita menunggu sampai kapan? Tauhid, dakwah tauhid adalah puncak segala-galanya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul. Dari ayat yang agung ini terdapat banyak pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, ad-da'watu ila tauhid sabilul anbiya wal mursalin. Berdakwah kepada tauhid adalah jalannya para nabi dan para rasul. Jalannya para nabi dan para rasul bukan jalan politik, merebutkan kekuasaan. Jalannya para nabi dan para rasul bukan jalan bisnis, hanya untuk mengumpulkan harta dan uang. Jalannya para nabi dan para rasul bukan hanya sekedar membuat jamaah, tetapi jalan mereka adalah jalan dakwatu ila tauhid. Ini adalah jalannya para nabi dan jalannya para rasul. Kemudian dari ayat yang agung ini terdapat pelajaran fihi wujubut tasrih bil aqidah, wajib terus terang tentang masalah akidah. Wajib terus terang, ini jalan saya tauhid, ini jalan saya menolak kesyirikan. Harus terang, harus jelas, jangan abu-abu, jangan kita tidak berani menyatakan akidah kita apa. Maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi dan para rasul untuk terus terang di dalam masalah akidah. Maka Allah berfirman, "Qul," katakan. Qul itu jelaskan. Qul, terangkan, jangan takut. Akidah itu harus dijelaskan. Akidah saya ini, akidah saya mengajak kepada tauhid. Akidah saya mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, menolak kesyirikan, menolak kesesatan, menolak akidah-akidah, keyakinan-keyakinan jahiliyah. Demikian. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang agung ini, fihi ahammiyatul ikhlas fid dakwah. Pentingnya ikhlas di dalam berdakwah. Maka Allah berfirman, ad'u ilallah. Aku mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada diriku, bukan kepada organisasiku, bukan kepada golonganku dan seterusnya, tetapi mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ahammiyatul ikhlas fi dakwah wa fil amali shalih. Menunjukkan pentingnya ikhlas di dalam berdakwah dan di dalam beramal salih. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil dari ayat yang agung ini, fihi wujubud dakwah ala ilmin wa hujjah. Diwajibkan berdakwah berdasarkan ilmu dan hujjah. Bukan sebagian jamaah mereka berdakwah mengajak manusia semangat,
namun tidak didasari ilmu. Ini bertentangan dengan ayat yang agung ini. Wajib berdakwah di atas ilmu, ala hujjah wa bayyinah, di atas keterangan yang jelas, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi wujubul bara'ah minasyirki wa ahlihi. Wajib berlepas diri. Wajib berlepas diri dari kesyirikan dan dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Demikian. Bukankah ketika kita salat juga membaca doa seperti itu? Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini menunjukkan pelajaran kita harus berlepas diri dari kesyirikan. Saya tidak ikut-ikutan. Diajak sedekah bumi, oh saya tidak ikut. Dikasih itu, mohon maaf saya tidak menerima. Seperti itu. Karena ini adalah ada cenderung kesyirikannya, ada syiriknya. Apalagi tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya keyakinan bulan Muharram adalah bulan yang keramat. Oh saya tidak ikut. Ini bulan yang agung, bulan yang mulia. Kalau bisa menikah pada bulan yang mulia ini, menikahkan anaknya, harus diberantas kesyirikan. Harus dibatalkan akidah-akidah jahiliyah. Demikian. Karena orang yang sempurna tauhidnya, di antara ciri-cirinya adalah semangat untuk menyerukan tauhid, semangat memberantas kesyirikan. Maka Allah berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa subhanallah, maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku bukan termasuk orang yang berbuat syirik. Aku tidak ikut-ikutan orang-orang yang mengkeramatkan bulan Muharram, bulan Syura. Aku tidak ikut-ikutan sedekah bumi. Aku tidak ikut-ikutan buang sial dan seterusnya. Harus dijelaskan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang halus. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasan, dengan cara yang lembut, dengan nasihat yang baik, tapi harus disampaikan. Bukan kebaikan itu menunda. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang yang di sekitar kita melakukan kesyirikan, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan belum bertobat, kita kecipratan dosanya karena kita tidak mengajak dia. Kita tidak menyampaikan karena kita takut. Kita tidak menyampaikan karena kita lebih memilih dunia, takut dimusuhi, takut dikucilkan, takut digunjing. Itu resiko dakwah. Bukankah imam kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW dikucilkan, digunjing, bahkan diusir dari kampung halamannya. Karena apa? Apa karena akhlaknya yang mulia? Bukan. Mereka semuanya sepakat Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Namun mereka mengusir Nabi Muhammad SAW dari kampung halamannya karena beliau semangat, beliau bersungguh-sungguh, gigih, maju terus di dalam menyebarkan tauhid la ilaha illallah. Kemudian dalil berikutnya yang dibawakan oleh al-Imam rahimahullah an Ibni Abbas, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu. Dari Abdullah ibnu Abbas
radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, beliau menasihatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingnya, bersabda kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Hai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab, yaitu Mu'adz ibnu Jabal berdakwah ke Yaman. Di Yaman ada 3 kelompok, yaitu mereka ada orang-orang Yahudi, demikian pula ada orang-orang Nasrani, dan ada sedikit kaum musyrikin. Yang paling banyak adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah dakwah yang pertama kali kamu suruhkan kepada mereka adalah la ilaha illallah. Di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayah ila an yuwahhidullaha, dakwah yang pertama kali yang harusnya kamu sampaikan kepada mereka, wahai Mu'adz, adalah dakwah tauhid. Dakwah kepada tauhid, ibadah kepada Allah saja, dan dakwah memberantas kesyirikan. Fa inhum ata'uka lidzalik, apabila mereka mentaatimu, mereka bertauhid kepada Allah, mereka meninggalkan kesyirikan, mereka bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah, fa'alimhum annallaha iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Setelah mereka bertauhid, setelah mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ajarkan kepada mereka bahwasannya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu di dalam sehari dan semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik, dan apabila mereka sudah taat, sudah melaksanakan salat 5 waktu, fa'alimhum annallaha iftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Maka ajarkan kepada mereka bahwasannya Allah mewajibkan zakat bagi mereka yang diambil dari harta orang-orang yang kaya dan dibagikan kepada orang-orang yang miskin. Fa inhum ata'uka lidzalik, dan apabila mereka sudah taat, mentaatimu, membayar zakat, wa iyyaka fa iyyaka wa qaraima amwalihim, hati-hatilah dari harta yang mereka cintai, harta yang bagus, yang paling mereka sukai. Wattaqi da'watal madlum, dan hati-hati dengan doanya orang yang terdolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena doa orang yang terdolimi tidak ada penghalang antara dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa orang-orang yang terdolimi. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, masyru'iyatu irsalid du'at ilal buldan, disyariatkan mengirim dai-dai ke kota-kota, ke desa-desa, ke negeri-negeri, ke wilayah-wilayah yang terpencil.
Disyariatkan mengirim dai. Dan dai yang dikirim hendaklah dai yang sudah mumpuni ilmunya. Bukan dikirim orang yang baru belajar, atau bukan dikirim orang yang baru saja hijrah, tetapi dikirim dai yang sudah digembleng, yang sudah menuntut ilmu, yang semangat berdakwah. Maka Nabi SAW mengutus Mu'ad. Nabi SAW mengutus sahabat pilihannya untuk berdakwah kepada tauhid. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, la yanbaghi lid-da'iyah an yakhtaral makan al-aslah lid-dunya. Tidak layak seorang dai memilih-milih tempat untuk maslahat dunia. Jadi kalau milih tempat untuk maslahat dakwah bagus, tetapi yang tercela adalah pilih kalau di kota saja semangat, kalau di desa apalagi jamaahnya habis dari sawah nyangkul, otomatis banyak yang apa? Yang ngantuk. Jamaahnya ngantuk, dai-nya juga apa? Ikut ngantuk. Jamaahnya melempem, dai-nya juga ikut apa? Melempem. Bukan seperti itu. Tapi semangat. Dakwanya melempem, dai-nya membakar semangat mereka. Seperti itu. Dan lihatlah Nabi SAW ketika mengutus Mu'ad ibnu Jabal, siap kondisi apapun. Resikonya apa? Banyak, bisa jadi resikonya, bisa jadi dibunuh. Resikonya apa? Akan kesulitan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yakinlah, siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Maka demikian bagi penuntut ilmu, para penuntut ilmu yang menghafal Al-Quran, yang mempelajari tafsir Al-Quran, yang menghafal hadis, yang memahami hadis, belajar tauhid. Jangan pilih-pilih tempat, istikharah, minta petunjuk kepada Allah, siap berangkat apapun resikonya. Demikian, maslahat utama adalah maslahat dakwah. Jangan melihat memilih tempat, wah ini kayaknya untung di sini, dunianya bagus. Wah ini cepat terkenal, oh di sini. Seterusnya, jangan seperti itu. Tetapi harus siap, semangat berdakwah dimanapun berada. Maka lihatlah, contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah untuk pelajaran bagi kita. Jangan pilih-pilih tempat di dalam berdakwah hanya dilihat dari sisi materi. Jangan memilih tempat dilihat dari sisi duniawi. Jangan. Ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Tetapi berdakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Istikharah. Jadi kalau ditugaskan, siap kemana? Sana silahkan ke Kalimantan berangkat. Siap. Seperti itu. Itu karakter dai. Di sana bagaimana kondisinya? Bagaimana ekonomi masyarakatnya? Bagaimana akhwatnya, cantik-cantik atau tidak? Jangan seperti itu. Tetapi siap, semangat berdakwah dimanapun kita berada. Kemudian pelajaran berikutnya, dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi ad-da'watu bit-tadarruj. Dakwah itu dengan bertahap, bukan langsung, tetapi secara bertahap. Namun tahapan yang pertama itu adalah dakwah tauhid. Tahapan pertama adalah dakwah tauhid. Ini tahapan yang pertama. Dakwah itu bertahap, iya. Tunggu dulu siapa yang memahami. Kalau yang memahami orang politik, ya bertahap. Bagi-bagi sembako dulu, lama-lama diajak kepada apa? Coblosan, bertahap. Bagi-bagi nasi bungkus. Kemudian pada akhirnya disuruh ikut coblosan. Ini dakwah politik, seterusnya. Tetapi dakwah tauhid, lihatlah.
Ini dakwah. Sampaikan dengan cara yang paling halus. Sampaikan dengan cara yang paling hikmah. Tetapi tahapan pertama adalah tauhid. Demikian. Sampaikan dengan cara yang paling halus mungkin, sebijaksana mungkin. Tetapi tauhid yang didahulukan. Demikian. Siap resiko? Iya. Namanya mengajak tauhid, banyak musuhnya. Kalau dakwah hanya sekedar pada akhlak mulia, tidak ada yang protes. Orang musyrik tidak protes, orang Yahudi tidak protes, orang Nasrani tidak protes. Apabila dakwahnya sekedar memperbaiki akhlak, berbakti kepada orang tua, seterusnya, berbuat baik kepada tetangga, seterusnya, tidak mengingkari kemungkaran, apalagi mengingkari kesyirikan, tidak ada musuhnya. Ini aman, ini jalur aman. Tetapi tahapan yang pertama risikonya berat, tapi harus dilewati, yaitu mengajak kepada tauhid. Dakwah kepada tauhid adalah tahapan yang pertama. Dakwah itu bertahap, tapi tahapan yang pertama adalah dakwah ila tauhid. Sampaikan secara halus. Kemudian kalau dimusuhi, yaitu resiko. Dibenci itu resiko, harus sabar. Banyak doa, minta doa kepada Allah. Para nabi dan para rasul ketika berdakwah dimusuhi, tidak langsung diterima. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian. Jadi kalau kita mengajak kepada tauhid, kalau mereka memusuhi, sabar, ajak lagi. Dimusuhi lagi, ajak lagi. Balaslah keburukan mereka dengan kebaikan, tapi tetap diajak kepada tauhid dengan cara yang halus, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijaksana. Jadi banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari hadis yang agung ini. Tapi hadis ini dibawakan oleh Al-Imam rahimahullah untuk menjelaskan, untuk menegaskan bahwasanya orang yang tauhidnya sempurna, orang yang tauhidnya bagus, dia semangat berdakwah, semangat mengajak orang kepada tauhid, semangat mengajak orang meninggalkan kesyirikan. Di antaranya semangat jamaah pengajian, semangat mengajak tetangganya untuk ngaji. Demikian. Ajak saudara kita, ajak keluarga kita, bukan karena maslahat golongan, bukan karena maslahat yayasan, tetapi untuk semangat maslahat tauhid, untuk mengajak manusia kepada tauhid. Demikian, masing-masing berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Ada yang mampunya dengan ilmu, sampaikan. Ada yang mampunya dengan harta, sampaikan. Dukunglah dakwah tauhid sebaik-baik dakwah. Sebaik-baik harta yang dikeluarkan di jalan Allah adalah harta yang dikeluarkan untuk mendakwakan tauhid dan seterusnya. Kemudian dari hadis yang agung ini terdapat pelajaran fihi al-hathu ala ma'rifati ahwalin nas, anjuran untuk mencermati kondisi manusia. Jadi sebelum berdakwah, cermati kondisi mereka, kebiasaan mereka. Kemudian serukan mereka kepada tauhid dan serukan mereka untuk meninggalkan kesyirikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing, menasihati sahabat Mu'ad ibnu Jabal sebelum beliau berangkat ke negeri Yaman. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi jawazus safar ila buldanil kuffar lidakwah. Dibolehkan safar ke negeri-negeri kafir untuk dakwah. Jadi dibolehkan safar ke negeri kafir, ke negeri kaum musyrikin untuk maslahat dakwah.
Adapun safar, rekreasi untuk melihat pemandangan ke negeri-negeri kafir, itu termasuk dosa, bahkan termasuk dosa besar. Jadi sekali lagi, safar ke negeri kafir tidak ada maslahatnya, hanya untuk maslahat rekreasi, kepingin tahu, kepingin ke sana, atau tinggal di sana di negeri-negeri kafir. Ini adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Tapi kalau tujuannya ada maslahat rajihah, maslahat yang sesuai syar'i, silahkan. Di antaranya berdakwah, di antaranya berobat atau yang lainnya. Bukan rekreasi. Rekreasi tidak harus keluar negeri. Kita di sini alhamdulillah pernah rekreasi ke waduk mana? Dangkulut, cukup sudah alhamdulillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bariun," aku berlepas diri. Perhatikan, aku berlepas diri. Ini bukan dosa kecil. Ana bariun mimman aqama ala dhahranail musyrikin. Aku berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di negeri-negeri kafir. Para ulama menjelaskan, tinggal di sini mencakup tinggal sementara atau tinggal lama. Apalagi waliyadzubillah ketika rekreasi meninggal dunia di sana di saat rekreasi. Waliyadzubillah. Maka sekali lagi tentang permasalahan safar ke negeri kafir. Apa hukumnya? Lihat tujuannya. Kalau tujuannya maslahat dakwah, silahkan. Ini tujuan yang mulia. Atau maslahat yang lain yang dibolehkan syar'i, silahkan. Adapun maslahat kepingin tahu atau sekedar rekreasi, maslahat duniawi saja, ini adalah tujuan yang tercela. Ini diharamkan, bahkan di antara para ulama menjelaskan ini adalah dosa besar. Karena hadisnya jelas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri. Kemudian hadis berikutnya yang dibawakan oleh al-Imam rahimahullah, walahuma an Sahl ibni Sa'ad radhiyallahu anhuma, dari Sahl ibnu Sa'ad radhiyallahu anhuma, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di waktu perang Khaybar, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Demi Allah, besok aku akan berikan bendera ini. Diberikan bendera berarti dia adalah panglima kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan memenangkan umat Islam pada perang Khaybar ini melalui orang ini. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum an yu'taha, maka di malam hari para sahabat tidak bisa tidur. Mereka berdebat, mereka bertanya-tanya, siapa yang akan diberi bendera tersebut, panji tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang pagi hari setelah sholat subuh, para sahabat semuanya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha, semuanya berharap dipilih oleh Allah menjadi panglima. Bahkan Umar ibnul Khattab berkata, aku tidak pernah ingin untuk dijadikan pemimpin kecuali malam itu. Aku tidak pernah ingin dijadikan pemimpin kecuali malam itu. Kenapa? Karena ada hadis, orang ini dicintai Allah, orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Orang ini dicintai Allah,
dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat ingin fadilah ini bukan karena ingin dijadikan pemimpin. Karena para sahabat tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang ingin dijadikan apa? Pemimpin. Maka Umar bin Khattab berkata, aku tidak pernah ingin dijadikan pemimpin, tidak tamak menjadi pemimpin kecuali pada malam itu. Karena hadis tadi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Faqila huwa yashtaki fi ainaihi. Maka dikatakan Ali bin Abi Thalib sakit kedua matanya. Fa arsalu ilaihi fa utiya bih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat untuk mendatangkan Ali bin Abi Thalib. Lalu ketika Ali bin Abi Thalib sudah datang, fa basaqa fi ainaihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib. Kemudian wada'alahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Fa bara'ah, maka Ali bin Abi Thalib pun sembuh dari sakitnya. Lam yakun ka'al lam yakun bihi waja', seakan-akan tidak pernah sakit sama sekali. Fa'atahu rayatah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera tadi, yaitu panji kepemimpinan. Wa qala unfut ala rislik, berjalanlah dengan tenang, dengan tumakninah, hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau tiba di tempat mereka. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Uhdu, berangkatlah, wala taltafit." Jangan menoleh sampai kamu menang atau sampai terjadi sesuatu di medan peperangan. Maka Ali bin Abi Thalib berjalan ketika itu tidak menoleh sama sekali. Ketika berjalan beberapa langkah, Ali bin Abi Thalib bertanya dalam keadaan tidak menoleh, "Ya Rasulullah, ala ma uqatil?" Ya Rasulullah, atas dasar apa aku memerangi mereka? Tunjukkan, berilah petunjuk kepadaku, ajarkan kepada aku apa saja yang aku lakukan ketika aku memerangi mereka. Tidak menoleh sama sekali. Lalu Nabi SAW membimbing Ali bin Abi Thalib ketika berjihad di waktu itu. Kemudian Nabi SAW bersabda pada hadis ini, "Tsumma du'uhum ilal Islam." Kalau kamu sudah sampai, ajaklah mereka ke dalam agama Islam. Jangan langsung diperangi. Ajak dulu masuk Islam. Ajak dulu kepada tauhid. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Dan kabarkan kepada mereka tentang kewajiban-kewajiban mereka di dalam memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, tidaklah Allah memberi petunjuk satu orang saja melalui perantaramu kecuali itu lebih baik daripada onta merah. Dan onta merah adalah harta yang paling mahal ketika itu yang dimiliki orang Arab. Yadukun ay yakhudun. Yadukun artinya mereka berdiskusi, bertanya-tanya siapa yang akan ditunjuk menjadi pemimpin pada waktu itu. Dari bab ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Al-Imam rahimahullah berkata, al-ula fihi masail al-ula anna ad-da'watu ila Allah tariqu man ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya berdakwah kepada Allah adalah jalan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada sunnah, mengajak manusia
kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita semangat, jangan lemah, jangan kecil hati, semangat, karena ini adalah jalannya para nabi dan jalannya para rasul. Fihi at-tanbihu 'alal ikhlas li'anna katsiran minan nas law da'a ilal haqq fa huwa yad'u ila nafsihi. Al-Imam rahimahullah mengingatkan kita semuanya, at-tanbih, perhatian, 'alal ikhlas, pentingnya memperhatikan keikhlasan, karena niat itu berubah, berbolak-balik. Maka dinamakan hati itu qalb. Hati itu dinamakan qalbu, li'annahu yataqallabu katsiran, karena hati itu suka berbolak-balik, kadang ikhlas, kadang pamrih, dan seterusnya. Kemudian penulis berkata, karena kebanyakan manusia walaupun mengajak kepada benaran, tetapi dia mengajak kepada dirinya sendiri. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan pada kita niat yang ikhlas. Ini menunjukkan pentingnya masalah ikhlas di dalam berdakwah. Karena banyak yang mengajak kepada kebenaran, tetapi dia mengajak kepada dirinya sendiri. Yang diajak kebenaran tetapi untuk dirinya, berarti salah niatnya di dalam berdakwah. Wal iyadu billah. Kemudian penulis berkata, fihi annal basira minal faraid, bahwasannya ilmu itu termasuk kewajiban. Jadi menuntut ilmu adalah kewajiban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, terutama tentang masalah akidah, masalah tauhid, masalah yang wajib di dalam beragama. Fihi min dalaili husni tauhid kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala anil masabbah. Dari bab ini terdapat pelajaran di antara bukti bagusnya tauhid adalah mensucikan Allah dari celaan dan dari hinaan. Jadi orang yang berbuat syirik, jadi orang yang menyekutukan Allah, mereka itu pada hakikatnya orang yang mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara dalil bagusnya tauhid adalah mensucikan Allah dari hinaan dan dari celaan. Kenapa? Karena orang yang berbuat syirik pada hakikatnya, pada intinya mereka itu mencela Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan Allah memerlukan tandingan, mengatakan Allah Subhanahu wa taala perlu bantuan dan seterusnya. Ada yang berhak disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah celaan. Jadi sama saja mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, anna min qubhi syirk kaunuhu masabbatan lillah. Dari bab ini terdapat pelajaran buruknya kesyirikan. Syirik adalah mencela Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, wahiyya min ahammiha ibadul muslim anil musyrikin li'alla yasira minhum walau lam yusyrik. Di antara pelajaran yang paling penting dari bab ini adalah menjauhkan orang Islam, menjauhkan orang-orang Islam dari kaum musyrikin, supaya tidak termasuk mereka walaupun tidak melakukan perbuatan syirik. Ada orang Islam namun di lingkungan kaum musyrikin, bagaimana ini? Maka sedikit banyak dia akan terpengaruh dengan kondisi orang-orang yang di sekitarnya. Ini awalnya, walaupun dia tidak melakukan, tetapi yang jelas banyak pengaruhnya. Maka ini adalah bab yang diantara yang paling penting
dari bab ini, yaitu menjauhkan. Jadi kaum muslimin hendaklah menjauh. Jadi mencari lingkungan yang bagus untuk dia, untuk agamanya, untuk akidahnya, dan untuk agama anak-anaknya. Kenapa? Karena kesyirikan itu mempengaruhi. Kemudian pelajaran berikutnya, kaunut tauhid awwala wajib. Tauhid adalah kewajiban yang pertama, kewajiban yang paling terakhir, dan kewajiban yang paling agung, serta kewajiban yang tidak pernah berhenti. Tauhid itu adalah kewajiban yang tidak pernah berhenti. Salat satu hari berapa kali? 5 kali. Haji 1 tahun, haji seumur hidup sekali. Puasa, zakat 1 tahun sekali. Tauhid setiap saat. Tidak boleh orang itu istirahat 1 menit saja meyakini kesyirikan, lalu balik lagi ke tauhid. Tidak. Jadi tauhid adalah kewajiban yang tidak pernah berhenti. Selama nafas ada, wajib bertauhid, wajib meyakini ibadah hanya milik Allah, wajib meyakini kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Demikian. Fihi annahu yubda'u bihi qabla kulli syai'in hatta shalah. Tauhid adalah kewajiban yang paling pertama, harus diutamakan. Dakwah yang paling pertama, hatta sholat. Walaupun dibandingkan sholat, tauhid dulu baru ajarkan sholat. Anak-anak juga ajarkan tauhid, ajarkan sholat. Jangan diajarkan ini dulu, tauhidnya yang terakhir. Tetapi tauhid yang pertama, qabla kulli syai' tauhid. Sebelum segala sesuatu adalah tauhid. Baru setelah itu ajarkan sholat. Kemudian berikutnya, anna makna an yuwahidullah, ay makna syahadah alla ilaha illallah. Mentauhidkan Allah adalah makna dari syahadat la ilaha illallah. Jadi syahadat la ilaha illallah artinya tauhid, ibadah hanya kepada Allah, dan meninggalkan semua kesyirikan. Kemudian penulis berkata, annal insana qad yakunu min ahlil kitab wa huwa la ya'rifuha au ya'rifuha wa la ya'malu biha. Jadi bahwasanya manusia kadang-kadang disebut ahlul kitab, namun dia tidak tahu, atau dia mengetahuinya dan tidak mengamalkannya. Kemudian pelajaran berikutnya, at-tanbih ala ta'lim bitadrij. Tanbih, perhatian, mengajarkan itu bertahap, bukan secara langsung, tetapi bertahap. Namun tahapan yang pertama adalah tahapan mengajar akidah, bukan terakhir. Fihi al-bada'ah bil aham fal aham. Kemudian penulis berkata, memulai di dalam dakwah yang paling penting, yang paling penting. Dalam berdakwah dimulai yang paling penting, dan yang paling penting secara mutlak adalah ad-da'watu ila tauhid, mengajak manusia kepada tauhid. Fihi masrafuz zakah. Dari hadis ini terdapat pelajaran kemana kita membayarkan zakat, menunaikan zakat. Siapa yang berhak mendapatkan zakat? Yang berhak mendapatkan zakat adalah diantaranya orang-orang yang fakir dari kaum muslimin. Jadi mereka yang berhak mendapatkan zakat. Fihi kashful alim asyubhah anil muta'allim. Dari bab ini terdapat pelajaran seorang guru, seorang muallim hendaklah menjelaskan subhat. Jadi membongkar ini adalah subhat dari murid-muridnya, diajarkan. Jadi ini adalah subhat. Jadi kasful alim asyubhata anil muta'allim. Fihi annahi an karaimil amwal. Dari bab ini terdapat pelajaran larangan mengambil harta yang paling dicintai oleh pemilik. Biasanya orang yang
zakatnya adalah kambing atau onta, yang paling disukai adalah pejantan, maka tidak boleh mengambil harta tersebut kecuali diizinkan oleh apa? Pemiliknya. Kemudian fihi ittiqa'u da'watil madlum, hati-hati doa orang yang terdolimi, karena doa orang yang terdolimi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perhatian, apabila kita berdakwah kemudian didolimi, jangan langsung mendoakan jelek kepada orang yang menyakiti kita. Contohlah Nabi SAW ketika disakiti berdoa kepada kaumnya agar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu risiko dakwah, itu risiko mengajak, harus sabar. Hamdalillah, disakiti, diganggu, doakan yang baik, karena doa orang yang dizalimi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan disakiti langsung berdoa, Allahumma la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, hancurkan seluruhnya orang-orang yang memusuhi dakwahku ini. Atau seperti doanya Nabi Musa alaihissalam mendoakan Fir'aun, Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah hanguskan harta mereka, wasdud ala qulubihim, dan kuncilah hati mereka, fala yu'minu, mereka tidak mungkin beriman sampai melihat adab yang pedih. Perhatikan Nabi Nuh alaihissalam, doa ini setelah berdakwah berapa tahun? Berapa? 950 tahun. Sedangkan kita ini baru dakwah sekali saja langsung terdolimi. Saya doakan supaya dihancurkan oleh Allah. Allah membela orang-orang yang mendakwakan tauhid. Jangan macam-macam sampean. Jangan seperti itu. Harus sabar. Nabi Musa alaihissalam doa seperti itu karena sudah tahu, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala Firaun tidak akan itu. Sudah sampai berkali-kali, bertahun-tahun didakwahi, tetap saja tambah kufurnya, tambah permusuhannya. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa seperti itu. Maka contohlah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disakiti kaumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kaumnya supaya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, al-ikhbaru bi annaha la tuhjab. Keterangan bahwasanya doa orang-orang yang terdolimi tidak ada penghalangnya, artinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min adillati tauhid, di antara dalil tauhid, ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya minal masyaqqah wal ju'i wal waba. Di antara dalil bukti tauhid adalah yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi, tuannya para nabi, tuannya para wali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kesulitan. Beliau juga pernah kelaparan, dan wal waba. Jadi para nabi dan para rasul juga pernah ditimpa sakit. Ini menunjukkan adillatut tauhid, bahwasanya yang berhak disembah hanya Allah saja. Kalau mereka adalah sesembahan dari selain Allah, tidak mungkin lapar, tidak mungkin ditimpa musibah, dan tidak mungkin sakit. Tetapi para nabi dan para rasul, para wali makan, mereka juga sakit, dan pada akhirnya mereka meninggal dunia. Kemudian qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la u'tiyanna rayah, aku akan memberikan bendera ini, ila akhirih, alamun min a'lamin nubuwah, tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah mengetahui ini dari wahyu. Fihi tafluhu fi ainaihi alamun min a'lamiha aidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah ke kedua mata Ali bin Abi Thalib. Ini juga mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dicontoh. Karena apa?
karena ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu barokah, harum, wangi, lebih harum daripada minyak kasturi. Adapun ludahnya Pak Yai gimana? Adapun ludahnya Pak Yai dikhawatirkan mengandung apa? Virus, bakteri dan seterusnya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadilatu Ali, keutamaan Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika itu dipilih oleh menjadi pemimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fihi fadlus sahabah fi dawqihim tilkal lailah wa syughlihim an bisyaratil fath. Dari hadis ini terdapat pelajaran keutamaan sahabat, yaitu mereka pada malam itu sibuk memikirkan al-fatah, kemenangan bagi kaum muslimin. Jadi para sahabat kesibukan mereka, perhatian mereka untuk dakwah. Dakwah ini bagaimana tersebar, bagaimana dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi al-imanu bil qadar. Dari bab ini terdapat pelajaran beriman dengan takdir, li husuliha liman lam yas'alaha wa mana'aha wa man'iha amman sa'a. Beriman dengan takdir. Sahabat yang ingin dijadikan pemimpin tidak jadi pemimpin. Ali bin Abi Thalib yang tidak ingin malah diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi pemimpin. Ini menunjukkan faedah wajib beriman dengan apa? Takdir. Sesuatu yang ditakdirkan pasti terjadi, walaupun ketika itu Ali tidak menginginkannya. Al-adab fi qawlihi ala rislika, yaitu tenang. Dari hadis ini terdapat pelajaran adab di dalam berdakwah. Tidak tenang, sabar, tumakninah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, unfut ala rislik, berjalanlah dengan tenang, hati-hati. Fihi ad-da'watu ilal Islam qabla al-qital. Berdakwah, diajak ke dalam agama Islam dulu sebelum diperangi. Ini bantahan kepada kelompok Khawarij. Jadi langsung diserang belum didakwai. Annahu masyru'un liman du'u qabla dzalika wa qutilu. Ini disyariatkan sebelum diperangi mereka hendaklah didakwai terlebih dahulu. Fihi ad-da'watu bil hikmah. Dari hadis ini terdapat pelajaran berdakwah dengan cara yang hikmah. Liqaulihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbirhum bima yajibu. Jelaskan kepada mereka kewajiban-kewajiban mereka, yaitu dengan cara yang hikmah. Fihi al-ma'rifatu bihaqqillahi fil Islam. Dari bab ini terdapat pelajaran mengenal hak Allah di dalam agama Islam. Fihi thawabu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid. Dari bab ini terdapat pelajaran besarnya pahala bagi orang yang berdakwah kemudian ada yang mendapat petunjuk melalui perantaranya. Pahalanya apa tadi? Lebih bagus daripada apa? Onta merah. Ini menunjukkan hendaklah kita semangat bersungguh-sungguh di dalam berdakwah. Fihi al-halifu alal futya. Dibolehkan bersumpah ketika berfatwa dan mengajar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan semangat kepada kita. Bahkan kita berdoa agar Allah menambahkan semangat kepada kita untuk menuntut ilmu dan untuk menyebarkan ilmu. Semangat mempelajari tauhid dan semangat mendakwakan tauhid. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.